Apa target PSSI kepada Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025? Ini kata Ratu Tisha. FIFA resmi tolak banding FAM dalam kasus 7 pemain keturunan Bodong Malaysia. Mengejutkan. Pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hampir gabung Persib Bandung, kontraknya tembus 3 miliar rupiah per musim. Pemain Belanda hina Indonesia meski ada Jai Itzes dan kawan-kawan, Indonesia tidak ada apa-apanya. Apa target PSSI kepada Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025? Ini kata Ratu Tisha. Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisha, berbicara target terkait bermainnya Timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2025. Kata Ratu Tisha, PSSI sebenarnya tidak memberikan target berlebihan kepada tim asuhan Nova Arianto. Target PSSI sejatinya meminta Nova Arianto membawa Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Target itu kini sudah didapatkan oleh Nova Arianto. Kini, Timnas U17 Indonesia akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Turnamen itu digelar di Al Rayyan, Qatar, pada 3 hingga 27 November 2025. Tim Merah Putih tergabung ke dalam grup H bersama Brasil U17, Honduras U17, dan Zambia U17. Ini untuk kedua kalinya Timnas U17 Indonesia bermain di Piala Dunia U17. Sebelumnya Timnas U17 Indonesia sempat bermain di Piala Dunia U17 2023. Saat itu, Timnas U17 Indonesia bertindak sebagai tuan rumah. Pada Piala Dunia U17 2023, tim asuhan Bima Sakti itu hanya duduk di posisi ketiga klasemen akhir grup A. Mereka bermain imbang lawan Ekuador U17 dan Panama U17 serta kalah dari Maroko U17. Adapun di Piala Dunia U17 2025, Nova Arianto mempunyai target pribadi, pelatih asal Semarang, Jawa Tengah, itu ingin membawa timnya lolos dari babak penyisihan grup Haji. Sebenarnya tidak ada target yang berlebihan, kata Ratu Tisha, target utama kami adalah lolos ke Piala Dunia U17 2025 dan itu sudah tercapai. Lanjutnya, Ratu Tisha percaya kepada pemain Timnas U17 Indonesia bisa bermain baik di 3 laga tersebut. Ia hanya berpesan agar para pemain bisa menikmati pertandingan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa bermain dengan semangat di setiap pertandingan. Tentu mereka bermain untuk menang, tapi tetap realistis dan fokus langkah demi langkah. Tutup Ratu Tisha. FIFA resmi tolak banding FAM dalam kasus 7 pemain keturunan Bodong Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, sudah menerima balasan surat dari FIFA terkait banding yang sebelumnya dilayangkan. Hasilnya, FIFA menolak banding yang diajukan oleh FAM. Sebelumnya FIFA menjatuhkan hukuman kepada FAM karena telah terbukti bersalah mendaftarkan 7 pemain keturunan yang menurut mereka mempunyai darah Malaysia. Adapun ke-7 pemain itu adalah Hector Hevel, Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Macuca, Joao Figueiredo, dan John Irazabal. Mereka sudah membela Harimau Malaya pada kualifikasi Piala Asia 2027. FIFA mendapatkan laporan bahwa ke-7 pemain keturunan Malaysia itu palsu. Hingga akhirnya memberikan hukuman kepada FAM untuk membayar denda sebesar 350.000 CHF, setara 7,3 miliar rupiah, kepada FIFA. Ke-7 pemain bodong itu diperintahkan membayar denda sebesar 2.000 CHF, 41,8 juta rupiah, kepada FIFA. Terakhir, para pemain tersebut selanjutnya dikenakan sanksi skorsing selama 12 bulan dari semua aktivitas yang berhubungan dengan sepak bola, efektif sejak tanggal pemberitahuan keputusan. FAM lalu melakukan banding dengan memberikan dokumen lengkap bahwa ke-7 pemain tersebut benar-benar mempunyai darah keturunan Malaysia. FIFA tidak melihat itu dan tetap menolak banding yang diajukan oleh FAM. Presiden FAM, Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi, yang menyampaikan balasan surat FIFA itu melalui akun Instagram resmi FAM. Senin, 3 November 2025, FAM telah menerima keputusan banding dari FIFA di mana, banding kami ditolak, kata Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi. FAM tidak akan menyerah begitu saja. Mereka tetap meminta penjelasan lebih detail lagi dari FIFA kenapa bandingnya ditolak. FAM akan mengirimkan surat kepada FIFA untuk mendapatkan penjelasan secara rinci serta alasan terkait penolakan itu. FAM nanti akan mengambil langkah berikutnya untuk menunjukkan surat banding kepada pengadilan arbitrase. Olahraga, CAS, ucap Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi. Ini merupakan pertama kalinya FAM menghadapi situasi hukuman dari FIFA. Pengurus FAM sangat terkejut dengan keputusan banding ditolak oleh Konfederasi Sepak Bola Dunia itu. Namun FAM akan terus teguh memperjuangkan hak para pemain dan kepentingan sepak bola Malaysia di internasional, tutup Datuk Wira Muhammad Yusof Haji Mahadi. Mengejutkan.
Pemain timnas Indonesia Marcelino Ferdinand hampir gabung Persib Bandung, kontraknya tembus 3 miliar rupiah per musim. Pengamat sepak bola tanah air, Akmal Marhali, menilai Marcelino Ferdinand hampir gabung Persib Bandung pada bursa transfer musim panas 2025. Kabarnya, Marcelino Ferdinand hampir dikontrak 3 miliar rupiah per musim oleh manajemen Maung Bandung julukan Persib Bandung. Marcelino Ferdinand saat ini dipinjamkan Oxford United ke Astrenchin hingga akhir musim 2025 hingga 2026. Sejauh ini, pesepak bola 21 tahun ini telah bermain 2 kali bersama Astrenchin. Terbaru, ia bermain 18 menit saat Astrenchin kalah 0-4 dari Sparta Trnava di lanjutan Liga Slovakia 2025 hingga 2026 pada Senin, 3 November 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Ini banyak orang yang belum tahu. Sempat ada rencana, Marcelino Ferdinand hampir gabung Persib Bandung setelah tidak mendapatkan menit tampil yang banyak di Oxford United, kata Akmal Marhali. Kemudian, sekarang Marcelino Ferdinand pindah ke Astrenchin dan mendapatkan menit bermain lebih banyak. Jika di Astrenchin juga gagal, bukan tak mungkin Marcelino Ferdinand gabung Persib Bandung. Rumornya, angkanya, dikontrak, 3 miliar rupiah setahun, lanjut Akmal Marhali. Akmal Marhali menilai ada banyak pemain yang ingin gabung Persib Bandung. Hal itu karena Persib Bandung salah satu klub Indonesia dengan finansial paling kuat plus konsisten berprestasi dalam 2 tahun terakhir. Siapa sih pemain yang tidak mau main di Persib Bandung? Semua pemain sepak bola saat ini pasti berambisi berseragam Persib Bandung. Sebagai contoh musim lalu, rumor yang akan berseragam Persib Bandung selain Sadil Ramdhani itu Asnawi Mangkualam. Tapi, Asnawi kontraknya belum selesai di Thailand, tegas Akmal Marhali. Pemain Belanda hina Indonesia meski ada Jai Itzes dan kawan-kawan. Indonesia tidak ada apa-apanya. Pemain asal Belanda yang pernah merumput di PSM Makassar pada 2021 hingga 2022, Anco Jensen menyebut sepak bola Indonesia tidak ada apa-apanya. Meski saat ini timnas Indonesia diperkuat banyak pemain diaspora yang merumput di kasta tertinggi sepak bola Eropa seperti Jai Itzes, Sassuolo, dan Kevin Dix, Borussia Mönchengladbach, tidak menunjukkan sepak bola Indonesia sudah baik. Fasilitas, akademi, pelatih di sana, Indonesia, terbatas. Itu cukup menjelaskan. Itu yang saya pahami. Para pemain naturalisasi mendapat jutaan pengikut dan menjadi menarik perhatian. Tapi, sepak bola di Indonesia sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kata Anco Jensen tentu tak asal bicara. Ia paham betul kondisi sepak bola Indonesia saat merumput di PSM Makassar pada 2021 hingga 2022. Saat itu dari 22 pertandingan bersama PSM Makassar, Anco Jensen mengemas 5 gol dan 1 assist. Ternyata tak sampai di situ kritikan yang dilancarkan Anco Jensen untuk Indonesia. Ia menyebut Indonesia sebagai negara miskin, tapi warganya memiliki smartphone berharga mahal, yaitu terutama karena media sosial. Saya main di sana saat pandemi. Indonesia negara sangat miskin, tapi semua punya smartphone dan Instagram sangat populer di sana, kata Anco Jensen. Efek masyarakat Indonesia yang memiliki smartphone, mereka gemar bermain media sosial. Tak heran, netizen Indonesia dikenal sebagai salah satu yang paling ganas di dunia maya. Kalau gagal mencetak gol, saya mendapat saran agar jangan melihat media sosial selama 2 hari. Lanjut Anco Jensen yang sewaktu aktif sebagai pemain ini mentas di posisi winger kiri. Nah, gimana menurut kalian bosku? Silahkan tulis di kolom komentar.